Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kenali diri untuk mencapai derajat tinggi. Tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah hadir bersama kita Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Harsono, SAG, MSI. Assalamualaikum Bapak Harsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita harus mampu untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, berdasarkan dari tema diskusi kita kali ini, yaitu tentang kenali diri. Mungkin secara gambaran umum kita mengenali bahwasanya kita adalah hamba dari manusia selaku hamba dari Allah yang memiliki ataupun diciptakan untuk beribadah kepadanya. Nah, mungkin jenengan punya pandangan terkait manusia ini sendiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mas Andi, saya secara pribadi berterima kasih tersanjung diundang di acara ini. Selanjutnya umat Islam yang hari ini menjumpai Ramadan sebaiknya memanfaatkan momentum ini untuk kebaikan dan kemaslahatan dirinya, menggapai keselamatan dan keridhaannya. Untuk dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini akan lebih baik dimulai dari kesadaran diri. Siapa sebenarnya manusia itu? Manusia adalah hamba Tuhan yang diciptakan dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Mas Andi, secara sederhana manusia itu terdiri dari dua hal. Satu, jasmani, kepala, badan, tangan, kaki, dan selanjutnya. Selanjutnya ada yang sifatnya ruhani yang berada di dalam itu. Maka kalau kemudian kita mencari siapa manusia itu, akan mendapatkan jawaban ketika kita mengetahui bahan dasar manusia itu. Bahan dasar manusia itu tentu ada unsur buminya, kemudian ada unsur ketuhanannya. Unsur bumi meliputi tanah, api, air, angin, dan segala macam. Tentu di dalam unsur bumi itu kemudian ada potensi-potensi kebumian yang membuatnya dia menjadi manusia. Potensi-potensi yang ada manusia berdasarkan bahannya bisa kita katakan ada bahan yang bersifat kebumian, yang bersifat katakanlah hayawaniyah. Kemudian ada juga potensi-potensi yang ada di manusia itu potensi jahatnya, katakanlah potensi syaitoniyah. Tetapi di dalam manusia juga ada potensi keilahian atau potensi kebaikan, bisa dikatakan potensi malaikat. Maka Ramadan ini sebaiknya digunakan sebagai momentum untuk mengendalikan, mengalahkan potensi jahat yang ada pada diri manusia dan menguatkan potensi kebaikan, potensi ilahiyah, potensi malaikat yang ada pada manusia. Begitu Mas Andi. Langkah-langkah untuk melakukan hal tersebut bagaimana Bapak? Oke.
Secara sederhana dan bisa kita pahami bahwa puasa sendiri itu sebenarnya adalah upaya yang disiapkan oleh Sang Kholik agar manusia itu membaik, artinya meningkat derajatnya. Maka puasa itu secara syar'i dipahami sebagai mencegah makan, minum, berhubungan dan segala sesuatu yang membatalkan, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti kan pengendalian diri. Bahasa saya mungkin agar mudah diterima, pengosongan saja. Maka kemudian pertanyaannya, apa yang harus dikosongkan? Mas Andi, ada 3 hal di dalam diri kita yang harus dikosongkan dalam berpuasa ini. Yang pertama tentu perut, atau dalam bahasa Jawa padaran. Sudah kita kosongkan dari pagi insya Allah nanti sampai maghrib. Agama mengajarkan komposisi perut, padaran, sebagaimana resep Nabi adalah sepertiga makanan. Kemudian sepertiga untuk air, kemudian sepertiga untuk udara. Dalam komposisi yang demikian, tentu perut sebagai sumber energi manusia itu akan mendapatkan keseimbangan atau kestabilan. Bisa kita bayangkan perut ibarat sebuah kapal, kalau muatannya terlalu banyak, maka dia akan oleng dalam perjalanannya. Kalau terlalu kosong, bahkan tidak ada isinya, dia juga akan oleng karena tidak ada yang mengisinya. Maka kemudian agama mengajarkan konsep tadi itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dalam posisi yang pas itulah maka kemudian perut kita bisa mendatangkan ketenangan, kelerman, kestabilan. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam diri kita juga ada yang namanya pikiran atau otak. Pikiran manusia itu senantiasa hidup, senantiasa bergerak, senantiasa aktif, kreatif. Kalau tidak terkendali, pikiran manusia itu nanti akan menjadi tulul amal. Membayangkan, mengangankan sesuatu yang indah, yang tinggi, yang kadangkala akan merusak dia karena yang dia bayangkan itu faktanya tidak ada. Maka momentum puasa ini agar pikiran dikosongkan, makna dikendalikan. Karena pikiran itu hanya ada 2, Mas Andi. Pikiran yang liar, sebagaimana tadi itu pikiran yang lari kemana-mana dengan segala bayangannya, yang kadang faktanya tidak ada, tetapi juga ada pikiran terkendali. Momentum puasa ini bisa dijadikan sarana untuk mengendalikan pikiran. Sudah 2. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita kosongkan? Yang harus kita kosongkan adalah hati. Dikosongkan dari apa? Dikosongkan dari rasa tidak nyaman. Apa itu rasa tidak nyaman? Ya, bisa dendam, bisa iri, bisa ambisi, kemudian bisa perasaan-perasaan yang tidak baik yang seharusnya tidak berada di hati manusia. Kalau itu semua sudah bisa dikosongkan dari hati kita, maka tentu akan muncul nafsul mutmainnah, hati yang tenang. Maka hati yang tenang, hati yang tenang ini, maka kemudian insya Allah dia akan memasuki dimensi yang lebih dalam. Dia akan menemukan pelita atau cahaya. Cahaya itulah yang akan membimbing manusia menuju jalan kehidupan, jalan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa manusia melalui hatinya. Maka dengan perut yang terkendali kosong, pikiran yang terkendali,
hati yang terkendali. Maka ini adalah sarana mengisi puasa untuk mencapai derajat yang tinggi, muttaqin, atau derajat yang lebih dekat dengan Tuhannya. Mungkin begitu Mas Andi. Oke, berarti memang yang dari ketiga hal yang Bapak sampaikan, kita perlu mengendalikan perut kita, pikiran kita, dan juga hati kita untuk mencapai derajat tinggi. Baik. Kemudian adakah pesan-pesan yang Bapak sampaikan? Karena di momentum Ramadan ini kesempatan kita untuk introspeksi diri. Oke, baik. Pesan saya adalah agar cita-cita Ramadan tercapai, satu yang harus dilakukan. Tempati posisi manusia. Di mana posisi manusia? Manusia tempatnya adalah salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Kalau manusia sudah memahami, menyadari, mengakui bahwa dia tempatnya salah, lupa, keliru, berdosa, maka berangkat dari kesadaran itu tentu muncul pengakuan bahwa yang keliru itu harus dihentikan, yang salah itu harus dihentikan, kemudian menyesal, kemudian memohon ampun setulus-tulusnya atas dosa kesalahan yang diperbuat, kaitannya dengan Yang Maha Kuasa, kaitannya dengan sesama tentu meminta maaf. Apabila sudah demikian, maka Allah akan datang dengan rahmat dan ridhonya, memberi ampun kepada manusia itu. Maka ketika sudah mendapatkan ampunan Allah, maka dia akan menjadi manusia yang naik pangkatnya karena dosanya telah diampuni, sehingga menjadi manusia yang tinggi, insya Allah dekat dengan ilahi, yang dalam konteks puasa adalah mencapai derajat muttaqin. Maka kemudian Mas Andi sebagai tambahan bahwa di dalam puasa mencapai derajat muttaqin itu banyak halangannya. Halangannya boleh katakanlah dari godaan setan. Setan itu menggoda dengan dua cara Mas Andi. Satu, dia akan mengajak manusia untuk melakukan maksiat, dosa, perbuatan salah dan segala macam. Kalau itu berhasil, maka setan berhasil. Berarti kinerjanya bagus. Tetapi ada cara yang kedua. Ketika cara yang pertama itu tidak berhasil, maka kemudian setan akan datang dengan mengatakan bahwa engkau benar, engkau paling benar, engkau tidak ada kesalahan. Disitulah manusia terjerumus. Kenapa? Karena merasa paling benar, merasa paling sempurna. Ketika perasaan itu kemudian muncul, tentu memandang yang lain itu berada di bawah dia. Di situ dia terjerumus. Maka puasa ini mari kita jadikan sarana untuk memperbaiki diri dengan merenung, dengan tadarus, dengan mengkaji, dengan dia Allah, dengan berguru, sehingga insya Allah kita akan menemukan cahaya yang akan menerangi diri kita menuju kebenaran yang sejati. Okay. Baik. Terima kasih atas tambahan ilmunya. Ini membuka wawasan bagi kami terkait bahwasanya memang kita perlu introspeksi diri ataupun mengendalikan diri kita juga. Jangan merasa bahwa kita paling benar. Seperti itu. Bahwasanya manusia itu merupakan tempatnya salah juga. Dengan demikian maka kita akan muncul niatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Harsono. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh Kemenak Gunung Kidul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.